Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan natanawwalu biha ar-rahmata wal ghufran. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadratal mukarramin, para hadirin semua. Ada hadiratnya enggak? Ada ya, ibu-ibu yang soleh ada ya. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai, memberkahi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah, kembali Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bergegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi hari ada panggilan untuk kita bersama-sama menunaikan salat subuh. Allah berikan kemudahan kita untuk segera hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua langkah dan niat kita sebagai amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, berikan balasan, berikan keberkahan. Setiap niat dan langkah kita dicatat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita, sehingga akan menjadi penambah banyaknya tabungan amal kita insya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat Allah cintai ialah kita bersama-sama untuk belajar. Para ulama menyebutkan manakala ada seseorang Allah berikan 3 hal, maka orang itu telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Jadi salah satu warisan para nabi ini adalah ilmu. Karena para nabi itu tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak punya warisan banyak untuk dibagi-bagi ya kepada kita, kepada umatnya. Tapi warisannya adalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil bagian dari ilmu ini, kata Rasulullah SAW, faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguh orang itu telah mendapatkan atau telah mengambil bagian yang sangat agung dalam kehidupannya. Maka beruntunglah sekali kalau orang bersungguh-sungguh untuk belajar ya. Seperti kita Allah kasih kesempatan untuk selalu belajar ya. Kalau kata Ibnu Mas'ud mengatakan, kun aliman au muta'alliman au muhibban. Ciri-ciri orang yang akan Allah berikan kebaikan itu, dia akan mendapatkan setidaknya 3 hal ini. Pertama, kun aliman. Kalau bisa memang kita jadi orang yang alim, yang memang dia paham agama, ngerti
tentu ya mengamalkan, ya kan. Setelah mengamalkan bisa menyampaikan, mendakwahkan. Ini yang paling ideal. Tapi kan orang nggak ada ujuk-ujuk langsung dari orang alim, ya kan. Mesti melalui proses. Jadi kalau kata Ibnu Hazm, kun aliman, kalau bisa usahakan ya. Kalau nggak sampai kepada kita, belum kesampaian ya mungkin anak kita, anak belum, cucu kita ya. Insya Allah ketika kita ini punya keinginan, kita buktikan dengan action yang nyata, insya Allah akan kesampaian itu. Jadi kalau bisa usahakan aliman. Nah, untuk menjadi aliman itu nggak ujuk-ujuk, maka harus proses, namanya harus belajar. Makanya kata Ibnu Hazm, au muta'alliman, setidaknya kita orang yang belajar, orang yang rajin untuk ta'lim, ya, hadir di majelis. Nah, lama-lama akan menjadi aliman. Awalnya pembelajar dulu, tapi lama-lama akan menjadi aliman. Kalaupun belum bisa itu juga, au muhibban, minimal menjadi simpatisan, orang yang suka kepada orang alim, suka kepada orang yang belajar, dalam artian program-programnya kita dukung ya. Nah, ini tiga hal ini yang akan menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk setiap hamba ya. Hamba kalau Allah berikan tiga hal ini, insyaallah ya akan mendapat karunia yang sangat agung. Sampailah kita kepada pembahasan yang keenam. Jadi sampai kepada al-mabhath as-sadis, pembahasan yang keenam. Nah, terakhir kita sudah kaji tentang pembahasan yang kelima tentang peristiwa pembedahan ya, dada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW waktu kecil itu sudah dilakukan operasi, diambil hatinya, lalu dikeluarkan, lalu dicuci ya. Di antara disebutkan sudah dibuang bagian hadza hadu syaitan, menurut disebutkan ini bagian dari setan sudah dibuang. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu memang kecilnya itu sudah sangat khusus ya. Segala peristiwa yang ada dalam diri beliau, yang terjadi kepada beliau itu memang desain khusus dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang terbaik, akan menjadi nabi. Sehingga dari kecil sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang sebagai mukjizat. Termasuk mukjizat adalah Rasulullah itu waktu kecil dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, lalu dicuci. Setelah dicuci dikembalikan lagi, terus ditambah namanya as-sakinah atau ditambah hikmah. Sehingga beliau itu memang orangnya sangat baik, sangat mulia, nggak ada bagian-bagian yang buruknya, karena bagian setannya sudah diambil. Ada satu hadis juga namanya Rasulullah SAW bersabda mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata beliau, Tuhanku yaitu Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jadi dari kecil itu memang langsung dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berbagai kondisi ya yang menyebabkan dia menjadi orang yang terbaik. Sudah sebelum lahir ayahnya sudah meninggal ya kan. Waktu kecil ya disusui seorang ibu, Ibunda Halimah Sa'diyah, termasuk peristiwa dibelah dadanya. Nah, ini kan memang peristiwa-peristiwa yang sangat khusus dalam rangka untuk menyiapkan ya beliau sebagai seorang nabi ya, seorang yang sangat agung akhlaknya. Termasuk kondisi yang tertentu yang merupakan pendidikan dari Allah adalah wafatu ummihi Aminah. Sudah begitu sempurna ya, penderitaan ibaratnya itu kondisinya Nabi Muhammad SAW lahir sudah nggak punya ayah ya kan. Kemudian setelah umur 6 tahun kemudian tidak punya ibu. Di sini disebutkan termasuk bagian dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad SAW ya setelah nggak punya ayah juga nggak punya ibu?
Saya akan ceritakan di sini tentang wafatnya Ibunda Aminah. Ibunda dari Rasulullah SAW ternyata setelah beliau umur berapa? 6 tahun. Jadi menurut para ahli juga ada kondisinya. Kenapa nunggu sampai umur 6 tahun, ya kan? Karena memang secara umum ya anak itu lebih siap ditinggal ayahnya daripada ditinggal ibunya kalau kecil. Dimana masih yang namanya ibu ya, apalagi kalau yang menyusui langsung kan otomatis dia tidak bisa, kecuali harus berat sekali, kecuali harus dia memang minum susu ASI dari yang lain atau susu sambung, susu sapi gitu ya. Makanya di sini juga disebutkan bahwa wafatnya Ibunda Aminah itu setelah beliau umur 6 tahun. Kharajat Aminatu wa ma'aha ibnuha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadinatuha Barikah atau Ummu Aiman ilal Madinah. Dalam peristiwa wafatnya Ibunda Aminah ini, waktu itu beliau mengajak putranya yaitu Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, umurnya 6 tahun, kemudian membawa Barikah. Barikah itu yang mengasuh ya, kalau sama sekarang untuk bibi ya, yang untuk membantu melayani, merawat ya kan, namanya Barikah atau dikenal dengan Ummu Aiman. Perginya kemana? Pergi ke Madinah. Berarti posisi beliau ada di Mekah, bersama Ibunda Aminah bersama Barikah pergi ke Madinah. Wa kana umruhu 6 sanawat. Waktu itu umur Nabi Muhammad berapa? 6 tahun. Qasida ziyarat qabri zawjiha Abdullah fil Madinah. Jadi ini bagian dari pendidikan juga ya, setelah anaknya sudah mulai faham ya, mungkin sudah mulai bertanya-tanya atau sudah penasaran yang lain, kok teman-teman pada punya ayah ya kan, mamanya sudah pada ngerti ya kan. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu itu diajaklah oleh ibundanya ya, bahwa sudah dikatakan ayah kamu sudah meninggalnya di sini, di seterusnya. Maka dia diajak pergi ke Madinah untuk ziarah ke kuburnya ayahnya yaitu Abdullah. Wa baqiyat fil Madinah ayyaman kana laha ba'du dzikrayat fi nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sampai di Madinah cukup lama menetap di sana, beberapa hari saja. Jadi tidak berkunjung ke Madinah langsung ziarah langsung balik, enggak. Tapi di sini disebutkan menetap di Madinah beberapa hari, kana laha ba'du dzikrayat fi nafsi Muhammad, supaya ada kesan-kesan ya, kenangan-kenangan mungkin di situ, karena Nabi Muhammad SAW itu saudara-saudaranya ya, yaitu bapaknya dari sisi bapaknya Abdullah itu di daerah situ ya. Jadi di sana dikenalkan ya kan kepada saudara-saudaranya. Wa fi tariqil audati ila Makkah maridat Aminah. Qadarullah saat pulang dari Madinah mau kembali lagi ke Makkah, ibundanya sakit. Washtadda 'alaiha al-maradu bil abwa'i. Lalu sakitnya semakin parah, dan waktu itu di daerah Abwa. Abwa qaryatun la tazalu ma'rufah taqa'u fi syarqi baladi Masturah al-waqi'ah 'ala tariq baina Makkah wal Madinah wa tab'udu anha bima yuqaribu 25 kilon. Di sini disebutkan Abwa itu daerah antara Makkah dan Madinah, dan sampai sekarang masih ada. Ini daerah katanya di sebelah timur Masturah namanya. Ini kalau perjalanan Mekah Madinah, jadi kembali dari Madinah menuju ke Mekah kurang lebih sudah 25 kilo. Jadi kalau jarak antara Mekah Madinah kan sekitar 460 sampai 500 ya. Nah, ini dari dari Madinah mau balik ke Mekah kurang lebih 25 kilo. Tapi kita nggak bayangin ya kalau zaman dulu ya.
Jadi Nabi Muhammad umur 6 tahun, nggak tahu naik apa waktu itu, sudah diajak jalan dari Mekah menuju Madinah. 500 kilo itu kalau sekarang kan kita mau ke mana? Surabaya ya? Malang? Semarang? Jauh banget zaman itu ya. Kalau sekarang sih cepet ya Mekah Madinah. Kalau naik bis hampir 1 hari juga, 9 jam atau 10 jam itu. Enggak sampai ya, 6 jam ya. Sekarang ada naik kereta. Naik kereta api itu cuma 2 jam. Saya lihat kereta kecepatannya saya lihat tuh 300 per kilo, 315 gitu. Jadi perjalanan Mekah Madinah itu sekarang kalau orang yang umroh atau haji yang pakai kereta itu 2 jam. Sangat cepat. Tapi yang kita bayangkan, ini Muhammad SAW masih kecil, diajak ziarah kubur, ziarah ke makam ayahnya. Perjalanan makam ini jauh sekali. Makanya tidak heran ya kemudian orang itu betul-betul siap untuk perjalanan. Sampai di sini disebutkan dalam perjalanan pulang ibunya sakit di daerah Abwa, yaitu satu daerah yang dari Madinah menuju kembali ke Mekah itu perjalanan kurang lebih 25 kilo. Digambarkan sampai sekarang masih ada daerah ini, masih namanya masih sama. Wa bil abwa'i qabru Aminah binti Wahb bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di daerah ini juga kemudian ibundanya dimakamkan. Jadi ibunda sakit di daerah Abwa, kemudian sampai wa matat wa dubinat fiha, dan meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Wa qad zaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sulhil Hudaybiyah kama fil hadis sahih. Dan setelah itu Rasulullah SAW, nah ini enggak diceritakan bagaimana kemudian ikut siapa, intinya kembali Nabi Muhammad SAW sudah begitu beliau sudah besar dalam peristiwa perdamaian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, beliau ternyata menyempatkan mampir atau menyempatkan ziarah kuburan ibunya radhiyallahu anha. Wa fi tariqis safar wa fi hadhihi al-bu'di baina Makkah wal Madinah laisa fi Makkah wa fi tariqis safar, dalam perjalanan pulang, fi hadzal bu'di baina Makkah wal Madinah, dan dalam jarak yang begitu jauh antara Makkah dan Madinah, dikatakan apa? Hunaka tamutu Aminah, disitulah wafatnya ibunda Aminah tadi, masya Allah. Jadi perjalanan yang sangat jauh, ya sangat berat. Nah, di situ justru Allah Subhanahu Wa Taala ya panggil atau wafatkan ibundanya. Kita melihat penderitaan yang luar biasa. Udah masih kecil, kemudian sedang dalam perjalanan jauh, diajak sama ibunya, kemudian ibunya wafat. Di sini disebutkan apa? Liyusabar Rasul binaw'in khasin minal yatim, naw'un akhurun ghairul yatimil awal alladhi huwa faqdul abdi qabla al-wiladah. Di sini agar memberikan kondisi khusus kepada Nabi Muhammad SAW dengan keyatimannya. Jadi bukan tidak cukup dengan yatim ditinggal oleh ayahnya saat masih di kandungan, tapi ini betul-betul sempurna penderitaan atau kondisi keyatiman yang luar biasa. Orang Indonesia menyebutnya apa? Yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Hadza naw'un akhar ghairul yatmil awal alladhi wa faqdul abi qabla al-wiladah. Ini kondisi yang lain yang khusus selain kondisi karena beliau yatim setelah ditinggalkan ayahnya sebelum dilahirkan. Hadzal yatmu fi hadhil marhalah yahmilu waq'an shadidan ala hadzal tifli. Kondisi keyatiman yang ini yang dalam umur 6 tahun itu membuat
kondisi yang sangat berat ala hadat tifli, atas anak kecil ini, itu Nabi Muhammad SAW. Wa huwa fis sadisati min umrihi, yaitu ketika itu umurnya pas lagi 6, kurang lebih 6 tahun. Hinama yarwi masra ummihi wa laysa ma'ahu ahadun yaslihi aw 'alal aqal ya'khudhu ba'idan ahadal mashhad. Di mana kondisi di mana sangat berat ya, karena waktu itu begitu melihat, dikatakan hina yara masra ummi, jadi betul-betul menyaksikan bagaimana kondisi berat saat ibunya mau meninggal. Ini disebutkan di sini bagian dari hal yang sangat yang sangat berat untuk Nabi Muhammad SAW, karena dia itu melihat langsung bagaimana saat-saat ibunya menjelang ajalnya. Walaysa ma'ahu ahadun yusallihi aw 'alal aqal ya'khudhuhu ba'idan an hadzal mashhad. Tidak ada seorang pun yang waktu itu ya menghiburnya atau mengambilnya sehingga jauh dari menyaksikan bagaimana kondisinya wafatnya ibunya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kondisi yang sangat berat karena Nabi Muhammad itu melihat langsung bagaimana ibunya saat dekat atau saat sakaratul maut. Fahadzal masabu 'amiqan yabqa atharuhu fi qalbihi. Kondisi ini atau melihat kondisi ini menjadi begitu tertanam kuat di dalam hatinya. Yabqa atharuhu fi qalbihi, dan sangat terkesan. Jadi susah sekali dilupakan bagaimana saat waktu itu menghadapi sakaratul mautnya ibundanya. Liusbiha yaqulu linnasi, agar beliau itu nanti dijadikannya supaya beliau merasakan bagaimana dia akan mengatakan kepada orang-orang, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, wa qala bi usbu'aihi as-sababatu wal wusta. Ini disebutkan oleh para ahli sejarah atau oleh ahli sirah bahwa kondisi yang sangat berat ini, ditinggal ayahnya sebelum dia lahir, kemudian ditinggal ibunya waktu dia masih umur 6 tahun, lalu melihat bagaimana kondisi beratnya saat beliau sedang dalam perjalanan ya, nggak ada siapa-siapa mungkin ataupun ada pun juga orang jauh itu, kemudian ibunya meninggal di situ. Inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu merasa begitu berat ya, hatinya merasa begitu tertanam kuat ya kesedihannya, sehingga dia itu sangat berperhatian kepada anak-anak yatim. Mungkin orang menyebutnya karena dia merasakan langsung bagaimana kondisi beratnya jadi anak yatim, sehingga beliau mengatakan dalam hadis, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, saya dan orang yang menanggung anak yatim kelak akan di surga seperti ini. Jadi Muhammad SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah, saya dan orang yang memelihara atau yang menanggung anak yatim seperti ini nanti di surga. Jadi berdampingan Nabi Muhammad dan orang yang mengasuh anak yatim akan seperti ini di surga. Wa qala bi usba'ihi as-sababatu wal wusta, dan beliau menunjukkan sambil berbicara sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Digambarkan begitulah kedekatan orang yang merawat anak yatim dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau merasakan betapa beratnya yang menjadi anak yatim. Wa yaquluha laisa minal wahyi faqat wa inna ma yaquluha wa qad wa'a ma'naha bitajrubah. Jadi Nabi Muhammad SAW benar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu memang perintah Allah, wahyu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah berkata-kata Nabi Muhammad SAW 'anil hawa, dari perasaan hawanya, bukan dari keinginan sendiri, hawa nafsunya. In huwa, melainkan kata-katanya adalah wahyun, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya. Tapi di sini disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannah, saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga itu, bukan semata-mata wahyu yang penting terima wahyu, tapi apa? Beliau sendiri sudah merasakan. Jadi maknanya itu betul-betul dalam, karena bukan sekedar mengucapkan wahyu yang turun begitu saja, tapi dia sudah merasakan bagaimana beratnya kondisi menjadi seorang yatim atau menjadi anak yatim, sehingga perkataan itu sangat dijiwai. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim nanti akan di surga seperti ini. Wa ya'ti rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihi qaswata qalbihi. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashku ilaihi qaswata qalbihi. Dia mengadukan bagaimana hatinya yang keras. Ada seseorang yang merasa hatinya keras. Keras itu maksudnya apa? Ya, hatinya keras itu tidak mudah menerima nasihat, ya, jauh dari Allah, rasa kasar dan seterusnya, ya. Suatu ketika ada seorang datang kepada Nabi mengadukan bagaimana, ya Rasulullah SAW, tolong ya, bagaimana caranya saya mengobati hati saya yang keras, nggak mudah menerima kebenaran dan seterusnya. Fayaqulu lahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memberi nasihat kepadanya atau memberikan petunjuk kepada sahabat tadi, imsah ra'sal yatimi, usaplah kepala anak yatim. Ini jadi ada dalilnya memang mengusap anak yatim. Jadi ada seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, merasa, ya Rasulullah, saya ini hatinya keras, tolong bagaimana cara mengobatinya. Nabi Muhammad SAW ngasih petunjuk supaya hati kamu itu lembut, ya, tumbuh rasa kasihan, rasa iba, ya kan, ya, tumbuh rasa empati, rasa simpati. Maka gimana? Usap anak yatim. Ya, tentu mengusapnya kita sambil menjiwai, ya, betapa ya Allah kasihan ini bocah mulai kecil nggak punya ayah, nggak punya ibu. Maqimatul mashi ar-ra'sil yatim. Apa sih manfaatnya, nilai mengusap anak yatim, kepala anak yatim? Innalaha atharun kabirun ala hadzal yatimi hinama yajid zumala'ahu minal atfal lahum abwabun yahtada'unahum wa huwa la yajidu man yurahibu bihi wa la yajidu man ya'tani bihi. Apa sih maknanya, ya, mengusap kepala anak yatim? Ya, ini dua sisi manfaatnya. Bagi kita yang mengusapnya, tentu ya kita akan mendapatkan tadi rasa, ya, rasa kasihan yang akan melembutkan hati kita yang tadinya hatinya keras, ya, karena akan ada tumbuh rasa empati, ya. Empati itu merasakan sebaliknya. Ya, kalau saya yang ini gitu, kalau anak saya itu, saya terakhir yang terkesan itu waktu guru kita atau sahabat saya Ustaz Khairul Muttaqin itu wafat. Pas waktu itu setelah dimakamkan itu ada anak beliau yang ketiga, ya, yang ketiga atau yang ketiga, masih kelas 2 SD. Itu dia ngobrol sama sepupunya, anaknya bawa tuanya gitu. Jadi dia setelah melihat ayahnya dimakamkan, dia bilang kepada temannya itu, kepada sepupunya itu, coba kalau ayah kamu yang
meninggal gitu. Itu namanya bentuk apa? Bentuk seharusnya kita itu merasakan ya. Jadi empati itu apa sih? Empati itu merasakan seandainya apa yang menimpa orang lain itu menimpa kita sehingga tumbuh rasa empati. Nah di sini disebutkan bahwa di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW ketika ada orang datang karena merasa hatinya keras, selalu diantaranya disuruh mengobati dengan mengusap kepala anak yatim ya, karena ketika dia mengusap itu akan tumbuh rasa kasihan ya. Kalau bagaimana kalau ini yang menimpa ini umpamanya anak saya dan seterusnya yang kondisi yatim itu. Di sini disebutkan kalau untuk anak yatimnya bagaimana? Innalaha atharun kabirun ala hadzal yatim. Orang yang diusap kepalanya si yatim ini merasa mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hinama yajidu zumala'ahu minal atfalahum abaun. Ketika si yatim ini merasa ini semua teman-temannya pada punya ayah ya, ada yang memperhatikan. Wa huwa la yajidu man yurahibu bihi wala yajidu man ya'tani bihi. Sementara dia enggak ada yang menyambutnya, enggak ada yang memperhatikannya, enggak ada yang peduli kepadanya. Maka ketika ada seseorang kemudian memperhatikan dia, mengusap kepalanya, syukur-syukur setelah mengusap juga dikasih uang jajan gitu ya. Nah, itu beda sekali. Jadi dua manfaatnya di sini. Untuk yang mengusap sendiri itu juga akan menjadikan hatinya lembut ya. Karena dia akan merasakan bagaimana membayangkan kalau dia atau anak dia yang menjadi yatim seperti yang dia usap. Sementara anak yang diusap sendiri pun Masya Allah ini merasakan ada satu nuansa yang beda ya. Karena yang lain-lain itu merasa punya bapak lengkap, mereka dapat perhatian yang banyak ya. Sementara dia itu nggak ada. Pas ada yang perhatikan ya, mengusap kepalanya itu bagian dari satu kondisi yang menurut dia itu sangat menyenangkan. Fayatil hadisun nabawiyyu yusi bil yatimil ladzi yahtaju ila riayatil mujtama' wa ihtimami. Maka hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pesan ya, memberi pesan kepada kita semua masyarakat untuk betul-betul bersungguh-sungguh memperhatikan yatim. Wa wasiyatu laysat wahyan fahasbu kama qultu. Tidak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yatim baik itu suruh mengusap kepalanya ataupun untuk menanggungnya, untuk merawatnya dan menjadi orang tua asuhnya, bukan sekedar wahyu, tetapi ini betul-betul pesan yang sangat mendalam karena dirasakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma wahyun talaqahu min rabbih wa adraka ma'naha aidan min tajrubati ashiha ar-rasul sallam. Jadi di sini disebutkan bahwa sabda Nabi tentang memuliakan anak yatim itu bukan semata-mata wahyu yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu dia betul-betul sudah merasakan maknanya. Adraka ma'nahu ayatun, dia sudah merasakan maknanya, ngerti banget karena dia merasakan langsung bagaimana kondisi dia menjadi yatim, bahkan menjadi yatim piatu. Wa hadza yadhkuru kullu muslim bi yatamal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha alladziina faqadu aba'ahum. Ini semua mengingatkan setiap muslim agar memperhatikan kepada anak yatim umat Islam fi masyariqil ardi wa magharibiha, dimanapun mereka, di timurnya maupun di baratnya. Alladzina faqadu aba'ahum, yang mereka semua telah kehilangan bapak-bapaknya, yaitu yatim. Minhum at-tiflur radi, di antara mereka ada anak yang bayi yang masih disusui. Bayi masih disusui sudah tidak punya ayah. Nah, ini perlu sangat penting untuk diperhatikan. Wasahirul ladzi la yajidu kisaan wala ma'wan,
dan anak kecil yang tidak punya pakaian dan tidak punya tempat. Wala makalan wala masyroban, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wa qad aqbala a'da'ul Islam alaihim, sementara banyak sekali ya orang-orang non muslim, orang-orang lain yang suka memberikan donasi perhatian kepada mereka ya. Jadi banyak salah satu PR juga untuk kita semua ya, di daerah-daerah yang miskin ya, daerah-daerah banyak korban bencana. Ini ternyata mereka orang-orang yang punya misi ya dari agama lain itu banyak mereka melakukan satu donasi ya, perhatian ya. Sementara mereka memang butuh. Mereka ketika di tempat nggak ada makanan, lalu mereka kasih makanan. Nanti ketika nggak punya peluang untuk sekolah, mereka kasih pendidikan ya. Ini semua ini mengingatkan kita tentang bagaimana harusnya kita perhatian ya kepada khususnya para anak yatim dan juga fakir miskin ya, fakir miskin. Memang kalau dalam pembagian zakat itu yatim itu tidak termasuk, tidak disebutkan sebagai, banyak panitia-panitia zakat itu yang salah faham. Jadi yatim itu bukan merupakan salah satu dari asnaf samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau dia menerima zakat itu bukan karena yatimnya, tapi karena kefakiran dan kemiskinannya. Ya ini kenapa ya, sebetulnya memang tidak seharusnya. Zakat itu kan juga di samping kalau zakat mal itu setiap tahun mengeluarkannya, wajibnya kan setiap tahun baru dikeluarkan zakatnya. Si fulan seorang pebisnis, di akhir tahun setelah lewat 1 tahun ternyata dihitung hartanya sudah mencapai nisab, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau zakat fitrah apalagi ya, zakat fitrah itu hanya setahun sekali ya. Nah, mungkin sekitar taruhlah 2, sekian kilo ya, paling banyak 3 kilo bahan pokok umpamanya, 2,5 kilo atau 2 kilo sampai 3 kilo bahan pokok. Itu memang sedikit, sehingga yatim itu tidak cukup hanya diperhatikan dengan diberikan zakat. Karena yatim itu kata Rasulullah SAW tadi, orang yang mengasuh anak yatim itu kelak bersama saya di surga, dan begitu dekatnya, diibaratkan dekatnya seperti tali telunjuk dengan jari tengah. Sehingga memang yatim harusnya ya penggalangan dana yatim ya terus saja. Alhamdulillah di pesantren kita juga kami kalau anak yatim itu yang hak mereka, karena tidak semua yatim, kadang juga kita lihat kondisinya. Kadang ada yatim orang bapaknya dulunya memang punya harta banyak ya kan, kemudian punya gaji, bapaknya begitu mamanya bapaknya meninggal kemudian dijamin sama kantor, ada juga kayak gitu. Makanya kemudian yatim itu memang tidak semua yatim kemudian tidak mampu ya kan. Tetapi kalau yatim di sini lebih kepada diambilnya bukan diuruskan karena diambil dari zakat. Makanya kalau di pesantren kita yatim itu mempunyai ini sendiri ya, kita kasih paling kalau mau bayar sekian persen saja, selebihnya sudah itu bagian dari diambil dari dana-dana kita bersama. Nah, tapi kalau di bab zakat ya, di bab zakat itu memang tidak termasuk, walaupun kebanyakan ya biasanya anak yatim ini juga sekaligus anak fakir dan miskin, sehingga mereka dapat zakat bukan karena keyatimannya tapi karena kemiskinannya. Jadi bagus sekali sebetulnya kan. Nah, tapi seandainya suatu ketika ada anak yatim kok bapaknya seorang kaya, ya nggak mesti harus dibagi, karena dia mungkin butuhnya bukan dari sisi harta tapi sisi
perhatian, kasih sayang, diusap kepalanya, diperhatikan, disapa dan seterusnya, itu kebutuhan dia, bukan kebutuhan dikasih uangnya. 3 pelajaran penting ya dari apa yang kita baca tadi. Pertama, bahwa keyatiman atau yatim piatu itu tidak menjadi penghalang orang untuk menjadi orang sukses dan menjadi orang terbaik. Salah satunya apa? Nabi Muhammad SAW. Dan saya banyak juga membaca atau dengar kisah atau kisah nyata dari orang-orang yang sudah berhasil sekarang ini. Para tokoh besar itu banyak dari mereka yang dari kecil justru yatim. Bahkan juga ada yang yatim piatu. Nah, ini contohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW Allah akan takdirkan menjadi orang yang terbaik, ternyata punya latar belakang sebagai seorang yatim piatu. Nah, maka pesan yang kita bisa tangkap dari sini bahwa keyatiman itu tidak menjadi penghalang. Harusnya dengan kondisi yatim dan kondisi piatu ini kita bisa bantu bagaimana supaya dia menjadi orang yang hebat. Supaya menjadi orang yang hebat. Dan sekarang ini lembaga-lembaga banyak sekali ya. Walaupun kita harus pilih-pilih juga. Sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang menyantuni hanya yatim, menyantuni fakir miskin ya. Tapi apakah betul-betul terprogram dengan bagus? Ada memang lembaga-lembaga yang bagus, ada dia punya program yang sangat bagus, dia mengambil dana-dana donasi, dana-dana zakat dan seterusnya, kemudian dia buat lembaga, lalu dia melakukan seleksinya sangat ketat gitu. Anak-anak yang punya potensi bagus, kemudian dia sekolahkan sampai dikuliahkan, banyak juga. Jadi fakir miskin termasuk di dalamnya yatim, kemudian diambilkan donasi dari dana masyarakat gitu, kemudian dimasukkan anak yatim itu, anak fakir miskin itu disekolahkan sampai ini sudah banyak sekarang. Di antaranya dulu ada lembaga itu di Parung ada namanya Smart Excellencia. Smart Excellencia itu kalau nggak salah dulu dikelola sama Dopeto apa atau siapa. Bagus tuh. Tapi tidak semua memang ya, karena datanya juga mungkin terbatas dan dia memang hanya mencari orang-orang yang sangat potensial. Jadi anaknya dites dulu, setelah dinyatakan lulus ada survei juga. Survei rumah, dilihat apa benar nih keluarganya. Tapi kalau betul-betul dia itu memang lulus di situ dan memang sudah banyak yang jadi sarjana, justru diarahkan kepada apa? Ada pencarian bakatnya dulu. Ini cocoknya di mana? Jadi ini bagian dari Masya Allah, ini menurut saya kebaikan. Jadi sekalian pesan yang kita ingin dapatkan ini bahwa kondisi yatim, kondisi piatu itu tidak menjadi penghalang orang untuk bisa sukses. Yang kedua, tabiat orang itu ketika dia ingin menjadi orang hebat ini ya, diantaranya dia harus mengalami masa-masa susah. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak akan bisa mendapatkan satu kenikmatan kecuali harus berjerih payah dulu. Dan walaupun ditakdirkan, dikondisikan dia hidupnya luar biasa dari keluarga yang kecukupan dan seterusnya, tapi dia harus cari cara-cara bagaimana dia merasakan rasa berat gitu. Kalau mamanya ditakdirkan dia lahir dari keluarga kaya yang semua serba apa dicukupkan, tapi dia harus cari apa sih kira-kira. Jangan kemudian menikmati begitu saja. Dan banyak saya melihat itu orang-orang yang walaupun orang tuanya hebat sekali gitu, tapi dia milih hidup yang kira-kira membuatnya itu lebih menantang. Dia merasa ya itu kan semua kan prestasi bapak saya gitu. Ini semua kan oleh saya. Dia harus seperti dikatakan dalam pepatah itu kan, khairun nasi du syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baiknya orang itu
adalah orang yang dulu orang tuanya, keluarganya adalah orang yang mempunyai kemuliaan, punya prestasi, tapi dia membangun prestasi sendiri untuk dirinya. Jadi tidak mengandalkan popularitas bapaknya, peluang bapaknya. Ada teman saya cerita, anak saya cerita. Jadi teman anak saya ini adalah putra dari salah satu jadi sekretaris daerah tertentu. Anaknya, ini teman kuliah anak saya, bapaknya adalah sekretaris sekda gubernur di satu daerah, saya sebutkan. Itu anaknya itu kalau kemana-mana, ke kantor manapun saja ketahuan ini anaknya Pak Sek, anaknya sekretaris anaknya Pak Sekda nih kan. Oh, sampai peluang kerja pun banyak nawarin. Nah, tapi ini teman anak saya ini nggak mau. Istilahnya selesai kuliah, kamu kalau sudah kuliah selesai, kamu nanti kerja di mana? Banyak sekali yang mau bantu, tapi dia tidak mau memanfaatkan itu, karena memang yang terbaik itu orang yang memang bapaknya, keluarganya punya prestasi, tapi dia ingin membangun prestasi sendiri. Jangan numpang kepada bapaknya ya. Dikatakan khairun nasi du syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baiknya orang itu adalah kalau keluarganya punya kemuliaan tapi dia ingin membangun keluarga sendiri. Wa syarrun nasi humulin idza dzakartahum dzakarul jaduda. Orang yang terburuk bagaimana? Orang yang dia sendiri tidak punya prestasi tapi dia membanggakan prestasi. Oh, ini kan dulu bapak saya. Ini daerah sini nih, semua ini tanah ini dulu itu tanah kakek saya. Ini yang bangun ini kakek saya. Terus kamu di mana? Saya sekarang kontrak. Nah, itu namanya basyarun nas. Harusnya dia punya kebanggaan. Kalau dulu bapaknya itu luar biasa membantu sana sini, lalu kita apa? Bapaknya udah bangun madrasah, bangun ini, bangun semua dari wakaf bapaknya, tapi dia sendiri ternyata menikmati saja gitu, nggak mau bersungguh-sungguh. Nah, ini yang dikatakan seburuk-buruknya orang. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu memang sudah Allah ciptakan dengan penuh penderitaan supaya begitu kuat nanti ketika menghadapi dakwah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW belum lahir sudah ayahnya meninggal, 6 tahun ibunya meninggal, nanti ikut kakeknya umur 8 tahun kakeknya meninggal. Terus bahkan ketika dalam keluarganya Nabi Muhammad SAW itu hampir ya semua keluarganya itu wafat ya. Hampir semua wafat ketika Rasulullah masih ada. Putra putrinya ada 7, semua wafat ketika Rasulullah masih hidup. Kita enggak kita bayangkan ya sebagai seorang tua ya, betapa beratnya ditinggal anaknya satu saja. Tapi kecuali Ibunda Fatimah, putri beliau yang Fatimah itu, semuanya itu wafat ketika Nabi Muhammad masih ada. Jadi penderitaan begitu berat. Nah, penderitaan ini ternyata memang akan membentuk karakter beliau, sehingga beliau menjadi orang yang sangat kuat ya ketika menghadapi kesulitan. Dan kita sendiri juga seharusnya ya belajar. Setiap peristiwa yang tidak enak dalam diri kita, ya kita maknai bagian dari pendidikan ya kepada kita. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, beliau mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku ya dengan pendidikan yang dengan kehendak Allah, dengan berbagai macam kondisi, fa ahsana ta'dibi, maka sudah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Maka beliau menjadi orang yang sangat baik ya, akhlaknya sangat mulia. Katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau Nabi Muhammad seorang yang mempunyai akhlak yang sangat agung ya. Atau kalau dalam surat Taubah dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu karakter Nabi Muhammad karena sudah dididik langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita sambung dengan pengajian berikutnya. Masya Allah, ini suatu kemuliaan yang luar biasa kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah untuk selalu mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada yang mau ditambahkan, bila ada yang mau disampaikan, bila ada yang mau ditanyakan, ingat boleh bertanya karena 3 alasan. Pertama, karena tidak tahu. Yang kedua apa? Masih ingat gak? Yang kedua, sudah tahu tapi masih ragu, kurang yakin, boleh bertanya. Yang ketiga, sudah tahu tapi ingin juga yang lain kepengen mendengarkan jawabannya. Nah, boleh nih kalau ada. Kalau 3-tiganya nggak ada, nggak usah memaksakan. Kita lewat aja langsung. Oh, silakan. Saya tadi kan wafatnya ibunda kan berkunjung dari Mekah ke Madinah. Padahal Madinah kan belum ada ya. Dulu namanya apa? Yasrib ya. Yasrib. Iya. Iya, jadi ini penyebutan oleh seorang penulis ya. Jadi seorang penulis untuk memudahkan menggambarkan bahwa beliau itu dulu tinggalnya di Mekah, tapi waktu itu ayahnya itu meninggalnya tapi waktu itu diajak berkunjung ke Madinah untuk menziarahi makam ayahnya. Nah, kemudian waktu itu tentu namanya masih belum Madinah, terkenal masih apa? Yasrib. Tapi untuk penyebutan para ahli, maksudnya di sini penulis ini sudah langsung disebutkan di Madinah. Waktu itu namanya masih Yasrib. Karena penamaan Madinah itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Istilahnya terkenal dengan nama Madinah itu dari kata-kata Madani, artinya kota yang berbudaya. Itu setelah Nabi Muhammad SAW hadir pindah ke Yasrib. Tapi di dalam kitab ini disebutkan bahwa ibunda mengajak putranya dengan Ibu Barikah atau pengasuhnya Ummu Aiman untuk menziarahi kubur ayahnya, di mana Abdullah itu meninggalnya di Madinah. Tapi ketika pulang dari Madinah, kemudian di daerah namanya Abwa, ibunya sakit juga dan meninggal dan dimakamkan di situ. Ini memang kondisinya kita nggak bayangin ya zaman itu ya. Kalau dimanapun meninggal orang kan susah sekali mau bawa jenazah kemana kan nggak mungkin. Di mana meninggal ya di situ beliau dimakamkan. Jadi betul sekali bahwa yang dimaksud di sini mungkin namanya waktu itu masih Yasrib, tetapi dalam penyebutan dalam sejarah langsung dikatakan sebagai Madinah, di mana wafat ayahnya ya Abdullah di situ. Cukup ya? Sudah pintar semua? Alhamdulillah. Baik, kita akan sama-sama sempurnakan dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, kita mohon kepada Allah supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diberkahi dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ati nufusana
زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.